Langkah pertama, siapkan 250 gram pisang yang sudah matang. Untuk jenis pisangnya, kalian bisa pakai jenis pisang apa aja, yang penting pisangnya itu harus benar-benar matang ya. Kemudian pisangnya ini kalian lumatkan menggunakan garpu seperti ini sampai dia benar-benar halus. Nah, kurang lebih sampai seperti ini ya. Kalau udah, ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya, siapkan bahan kering. Di sini aku sudah siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian kita tambahkan 2 sendok makan susu bubuk dan 1 sendok teh soda kue. Ketiga bahan kering ini kita aduk rata, kemudian diayak ya supaya hasilnya nanti nggak bergerindil. Selanjutnya, siapkan wadah bersih, pastikan tidak basah atau berminyak. Kita masukkan 4 butir telur, 200 gram gula pasir atau sesuai selera untuk rasa manisnya, setengah sendok teh garam, dan 1 sendok teh SP. Kemudian mixer hingga putih kental dan berjejak. Untuk waktu memixernya disesuaikan aja dengan mixer masing-masing ya. Setelah putih kental dan berjejak seperti ini, kita matikan dulu mixernya. Kemudian kita masukkan pisang yang sudah kita lumatkan tadi ya. Kemudian mixer lagi dengan kecepatan paling rendah aja ya, sampai tercampur rata. Nah, ini cukup. Selanjutnya kita tambahkan bahan keringnya. Ini kita masukkan dalam 2 tahap ya, jangan langsung semua. Dan ini bahan keringnya tadi sudah aku ayak juga sebelumnya supaya nggak ada yang bergerindil. Kemudian tambahkan juga 150 ml minyak goreng, kita masukkannya bertahap juga, jadi jangan semuanya langsung. Kemudian ini kita mixer lagi dengan kecepatan paling rendah aja, asal rata aja ya. Nah, ini wadahku kayaknya kekecilan, jadi agak sulit buat mengaduknya. Dan si pisangnya juga ini ada yang sedikit gumpal di mixer, jadi bikin agak susah buat mencampurannya ya. Karena tempatnya juga kekecilan, jadi nggak apa-apa, ini kita mix pelan-pelan aja sampai kira-kira rata aja. Nah, ini aku pindahkan ke wadah yang lebih besar ya, biar nggak susah saat memixernya. Kemudian kita masukkan lagi sisa bahan keringnya dan minyak gorengnya. Mixer lagi dengan kecepatan paling rendah aja, asal tercampur rata aja. Jadi nggak usah lama-lama ya, takutnya adonannya nanti overmix atau adonan telurnya turun ya. Nah, ini udah cukup, kemudian kita lanjut meratakan menggunakan spatula. Kita pastikan adonan sudah benar-benar tercampur rata. Kita aduk bagian bawahnya benar-benar udah nggak ada minyak yang masih mengendap ya. Pokoknya di sini pastikan sampai dia sudah benar-benar tercampur rata. Tapi dengan pengadukan yang perlahan aja, jadi nggak usah yang terburu-buru. Nah, aku rasa ini sudah cukup ya, ini udah benar-benar tercampur rata, udah nggak ada lagi bahan yang masih mengendap di dasar adonan. Kemudian kita siapkan loyang, di sini aku pakai loyang diameter 22 cm. Kemudian sudah aku oles menggunakan margarin. Kita langsung masukin aja bahannya ke dalam loyangnya ya. Kemudian sedikit dihentakkan, dan ini siap kita oven. Sebelumnya oven sudah kupanaskan kurang lebih selama 10 menit menggunakan api sedang. Kemudian ini kita oven kurang lebih 35-40 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Wajib banget kenali oven masing-masing ya, karena setiap oven itu waktu pematangannya bisa berbeda-beda ya, tergantung oven yang kita punya. Dan untuk lubang bagian atasnya itu aku tutup aja, jadi nggak usah dibuka. Nah, karena tadi sempat mati listrik di tempatku, jadi aku nggak bisa nge-record pada saat kita keluarkan dari ovennya ya. Ini bolunya sudah matang dan hasilnya seperti ini. Ini kita coba belah ya.
Kalian bisa lihat ini dari potongannya aja kerasa kalau bolu ini tuh bener-bener lembut banget. Nah, kalian bisa lihat ini hasilnya bolunya matang merata dan ini lembut banget, kempus-kempus. Nah, ini kita potong lagi jadi bagian yang lebih kecil ya. Kelihatan banget ya kalau dari potongannya itu ini beneran lembut banget, empuk banget. Nah, ini dia hasilnya bolu pisang yang kita buat tadi. Hasilnya gede banget, jumbo, dan ini beneran lembut, empuk. Kalian wajib cobain di rumah dan manisnya juga ini pas banget. Kalian bisa buat untuk hampers pada saat ke rumah sanak saudara, atau bisa buat ide jualan juga, ini juga enak banget, cocok banget. Atau hanya untuk cemilan di rumah, ini juga recommended ya. Pertama, kita campurkan 125 gram tepung terigu dengan 30 gram coklat bubuk dan tambahkan 1 sendok teh soda kue. Kemudian ini kita aduk rata. Biar rasanya enak, gunakan coklat bubuk dengan kualitas yang baik ya. Kemudian ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan haluskan ketiga bahan ini ya. Di sini aku pakai beberapa jenis pisang. Ini menyesuaikan aja yang ada di rumah, jadi untuk jenis pisang boleh pakai pisang apa aja, yang penting dia sudah matang. Nah, ini akan aku chopper aja, kalian bisa lihat ya, ini sebagian pisang yang aku pakai, itu sudah ada yang kematangan banget, tapi ini justru bikin nanti kuenya makin enak. Dan rasa manis pisangnya itu bikin berasa banget ya. Ini kita masukkan juga 70 gram margarinnya dan 40 ml minyak goreng, dan ini kita chopper halus. Kalau misalnya kalian nggak ada chopper, kalian bisa pakai blender ya. Kalau misalnya nggak ada blender juga, bisa dihaluskan pisangnya menggunakan garpu. Kemudian campurkan bersama margarin dan juga minyak gorengnya. Nah, ini udah selesai ya. Ini hasilnya jadi halus banget. Nah, seperti ini kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya di wadah lain, pecahkan 1 butir telur. Kemudian tambahkan 130 gram gula pasir dan 1/4 sendok teh garam. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata dan gulanya larut. Nah, setelah gula sudah larut, kemudian masukkan pisang yang sudah kita blender tadi. Ini kita masukkan semuanya. Aduk rata kembali sampai tercampur rata. Terakhir kita masukkan bahan kering tadi sambil diayak supaya nggak ada yang bergerindil. Nah, kalau misalnya ada tepung yang bergerindil seperti ini, kalian bisa haluskan menggunakan sendok seperti ini ya, jadi nggak kebuang. Kemudian ini kita aduk lagi hingga tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur dengan rata ya. Terakhir ini aku akan masukkan coklat batang yang sudah dipotong-potong kecil seperti ini. Ini aku pakai seberat 70 gram, tapi kita bagi dua. Jadi sebagian akan aku kasih untuk bagian topping atasnya ya. Jadi ini kita bagi dua. Ini kita masukkan setengahnya, sisanya untuk topping di atasnya nanti. Ini kita aduk lagi perlahan sampai tercampur rata. Oke ya, ini sudah cukup, nggak usah lama-lama. Kemudian kita siapkan untuk loyangnya. Di sini aku pakai loyang diameter 30 x 10 cm dan sudah aku oles menggunakan margarin, kemudian aku timpa dengan kertas roti. Kemudian aku oles lagi bagian atasnya dengan margarin ya, kertas rotinya. Kalian bisa gunakan loyang 20 x 20 ya nanti, karena ini hasilnya nanti agak sedikit luber. Karena loyangnya itu kurang tinggi ya. Ini kita masukkan adonan browniesnya dan kita ratakan dengan spatula, kemudian dihentak-hentakan. Kemudian bagian atas ini kita beri topping sisa coklat batang yang tadi ya.
Untuk toppingnya ini sebenarnya sesuai selera aja ya. Kalian bisa pakai topping yang lainnya juga, seperti misalnya keju atau misalnya mau pakai almond, jadi terserah aja. Pokoknya sesuai selera aja untuk topping atasnya ya. Oke, selanjutnya ini tinggal kita oven. Nah, di sini sudah aku panaskan oven sebelumnya dengan api besar selama 15 menit. Kemudian ini kita oven kurang lebih selama 40 sampai 50 menit dengan api sedang atau hingga browniesnya matang. Pokoknya disesuaikan aja dengan oven masing-masing. Nah, setelah 50 menit ini browniesnya sudah matang. Nah, kalian bisa lihat ya, ini ada sedikit ngembang, sedikit banget tapi nggak banyak. Jadi kalau misalnya kalian nanti buat, disarankan memakai loyang ukuran 20 x 20 ya teman-teman. Dan ini dia hasilnya brownies pisang yang kita buat tadi ya. Gimana, mudah banget kan cara buatnya? Ini cuma diaduk-aduk aja. Dan ini beneran coklat banget, moist, legit, manis, pisangnya juga berasa banget. Perpaduan yang klop banget, best banget pokoknya menurut aku ya. Untuk ide jualan juga ini cocok banget, aku jamin ini bakalan repeat order karena emang rasanya tuh seenak itu. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Selamat mencoba, semoga berhasil. Terima kasih sudah menonton videoku hingga akhir, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.